Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu Sari hari ini. Kita belajar tema 1 tentang hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Pembelajaran ke-1. Oke. Ibu mau nanya nih, apakah kalian tahu contoh hidup rukun di masyarakat? Apa saja kah itu? Nah, kalau misalnya kalian belum tahu, di sini Ibu akan memberikan contoh atau gambar yang mencerminkan hidup rukun di masyarakat dan yang bukan hidup rukun di masyarakat. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu? Nah, kalau belum tahu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Oke, di sini Ibu ada gambar 1 dan gambar kedua. Nah, di kedua gambar ini ada yang mencontohkan hidup rukun dan yang bukan hidup rukun di masyarakat. Nah, kalau di gambar 1 ini adalah contoh yang bukan hidup rukun di masyarakat. Kenapa? Karena gambar tersebut atau rumah tersebut tidak ada yang membersihkannya. Karena apa? Karena kotor. Nah, dan tidak ada yang bergotong royong ataupun seseorang ataupun sekumpulan orang membersihkannya. Maka di sini Ibu pastikan ini adalah contoh yang bukan hidup rukun di masyarakat. Kemudian di sini berbeda ya dengan gambar yang kedua. Di sini pada gambar kedua masyarakat bergotong royong untuk membersihkan lingkungan dengan bersama-sama. Nah, ini adalah contoh salah satu hidup rukun di masyarakat. Nah, selain bergotong royong, ada beberapa contoh hidup rukun di masyarakat lagi loh. Apa saja kah itu? Yaitu, Ibu kasih tahu ya, yang pertama kerja kelompok, yang kedua kerja bakti, musyawarah, dan lain-lain. Oke. Baiklah, di sini Ibu Sari mempunyai suatu percakapan tentang kalimat penolakan. Nah, di sini adalah percakapan tentang Badu dan Udin. Nah, Ibu bacakan ya dari Badu dan Udin. Badu, Udin, kamu mau kemana? Udin, saya ingin membuang sampah, kata Badu. Badu, kamu ingin membuang sampah di mana? Ayo kita buang sampah di got saja. Udin, aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Badu, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan saya. Nah, kalimat penolakan itu apa sih? Nah, di sini kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Nah, di sini dalam suatu percakapan ini apakah kalian sudah melihat contoh kalimat yang menolak atau kalimat yang diucapkan secara untuk menolak sesuatu? Nah, di sini Ibu melihat kata Udin. Nah, aku tidak mau Badu. Aku tidak mau Badu. Nah, itu artinya penolakan untuk melakukan hal tersebut. Nah, penolakannya apa sih? Nah, di sini Badu menyuruh Udin untuk membuang sampah. Di mana? Di got. Nah, kata Udin, aku tidak mau Badu. Kenapa? Karena kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Kalau misalnya kita membuang sampah di got, pasti nanti terjadinya banjir, longsor, kemudian lingkungan menjadi kotor seperti itu. Nah, kalimat penolakan ini apa saja sih selain kata aku tidak mau Badu? Nah, kalimat penolakan biasanya dikatakan menggunakan kata tidak dan kata maaf. Nah, sebaiknya kalau kita menolak sesuatu, kita lebih baik kita harus bilang maaf. Kenapa? Itu adalah hal yang sopan. Begitu. Nah, di sini Ibu minta tolong contoh sama kalian. Contoh apa saja sih contohnya? Salah satu contoh lagi selain aku tidak mau Badu, yaitu adalah contoh satu kalimat apa ya? Oke. Tidak mau bermain. Contohnya misalnya Udin, aku hari ini tidak ingin bermain.
karena hari ini aku harus tidur siang. Nah, itu adalah satu contoh kata atau kalimat yang menolak sesuatu. Tes. Sekarang kita baca tentang SBDP ya. Nah, SBDP itu adalah seni budaya dan prakarya. Nah, di sini Ibu sudah menyisipkan sebuah gambar tentang kolase. Kolase itu apa? Kolase itu adalah karya 2 dimensi menggunakan dengan bermacam-macam bahan yang ditempelkan pada suatu gambar secara beraturan. Nah, biasanya bahan-bahan ini adalah seperti biji-bijian, kemudian kapas, kemudian potongan kertas, dan lain-lain. Nah, sisipan gambar yang kedua yaitu adalah mozaik. Nah, ini membeda ya dengan kolase tadi. Nah, mozaik ini adalah karya 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, biasanya mozaik ini digunakan dengan material. Materialnya bisa jadi dengan keramik. Nah, ini disusun secara teratur sehingga membentuk suatu gambar seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita belajar matematika ya. Nah, matematika ini kita belajar tentang menentukan jumlah dan selisih bilangan. Nah, menentukan jumlah dan selisih bilangan. Nah, kalau untuk menentukan jumlah itu kita hanya menambahkan atau menjumlahkan antara 2 angka. Kemudian kalau misalnya kita selisih itu adalah artinya mengurangi atau pengurangan. Nah, di sini adalah contoh atau suatu soal dari angka 356 dan 344. Nah, disuruh di sini adalah perintahnya adalah untuk menentukan jumlah dan selisih bilangan. Nah, sebelumnya kita harus menjumlahkan dulu ya. Nah, di sini 6 ditambah 4. 6 ditambah 4 itu 10. 1 di atas, 0 di bawah. Kemudian di atasnya 1 tambah 5, 6. 6 tambah 4, 10. 0 di bawah, 1 di atas. Nah, 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3 tuh 7. Caret 700. Jadi jumlahnya antara 356 dengan 344 adalah 700. Kemudian selisihnya berapa antara 356 dengan 344? Itu kita kurangkan ya. 6 kurang 4, 2. 5 kurang 4, 5 dikurang 4, 1. 3 kurang 3, 0. Tidak perlu ditulis ya kalau misalnya dia 0 di depan gitu. Jadi jawabannya adalah 12. Nah, ini adalah contoh keduanya ya Bu Kasih ya. Oke, antara yaitu menentukan jumlah dan selisih bilangan 508 dan 192. Oke, kita jumlahkan dulu ya yang 508 dengan 192. 8 ditambah 2 itu adalah 10. 0 di bawah, 1 di atas, seperti itu. Nah, 1 tambah 0, 1. 1 tambah 9, 10. 0 di bawah, 1 di atas. Oke, 1 tambah 5, 6. 6 tambah 1 tuh 7. Jawabannya adalah 700. Jadi 508 ditambah 192 sama dengan 700. Kemudian selisih dari 508 dengan 192 ada berapa sih? Oke, kita hitung bersama-sama ya. 8 dikurang 2, 6. 0 kurang 9, gak bisa ya. Jadi kita pinjam dengan sebelahnya yaitu 5. Kita pinjam 1 dari sini. Jadi kita taruh sini satunya. Nah, jadi 10 ya. 10 dikurang 9. Nah, ini jadi sebelumnya ini jadi 4. Ini jadi 4. Nah, karena udah pinjam 1 tadi ya. Jadi 4. Ini jadi 1, taruh sini jadi 10. 10 dikurang 9, 1. Kemudian di sini 4 tadi ya, sesuai dengan tadi. 4 dikurang 1, 3. Seperti itu. Mudah bukan? Mudah sekali. Alhamdulillah sudah selesai pembacaan kita hari ini. Mudah bukan? Oke,
Cukup sekian ya pembelajaran hari ini bersama Bu Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.